Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Forsa Keren, apa kabar? Khususon Forsa DKI Jakarta. Siang ini kita mau ngafe. Ngafe itu apa ya? Cerita asik for enjoy. Lahir dengan nama Debbie Feramasari, orang memanggil saya ada yang Teteh, Teh Debbie, atau ya Debbie Roma, pokoknya Debbie lah. Tapi Papa sendiri sebetulnya punya panggilan kesayangan untuk saya, rahasia, karena yang boleh memanggil nama itu hanya Papa. Nama Debbie itu diberikan oleh papa saya sendiri, artinya Desember Baby, karena saya lahir pada bulan Desember, tanggal 18 tahun 72. Feramasari adalah gabungan dari nama ibu saya Veronica dan papa Roma Irama. Sari adalah ya saya adalah intisarinya mereka berdua. Saya lahir tahun 72 itu papa masih proses merintis profesinya sebagai seniman. Jadi saya lahir di kondisi papa yang masih biasa-biasa saja di Tebet Barat. Tepatnya daerah Taman Seno. Kami tinggal di sebuah pavilion kecil dan mama saya saat itu baru mualaf, jadi lagi masih belajar sholat, belajar ngaji, belajar baca juz amma. Dan saya dibesarkan dengan kondisi keluarga yang tidak kurang, tidak lebih, juga religius gitu. Dan masa-masa balita saya sebelum usia 4 tahun, pavilion kami itu menjadi base camp papa dan teman-temannya yang kemudian menjadi personil grup Soneta. Di pavilion itulah hampir setiap malam papa dan kawan-kawannya itu Haji Hadi, Haji Rizwan, Haji Nasir, Haji Ayub dan sebagainya nongkrong, bikin lagu, ngejams, sampai akhirnya tercipta lagu Begadang dan kemudian booming. Jadi itu masa kecil saya. Dari tahun 72 sampai sekitar tahun 74 saya tinggal di pavilion di daerah Tebet Barat, Taman Seno. Kemudian tahun 74 kami pindah ke Kebon Baru, masih di Kecamatan Tebet juga. Tapi di situ karir papa sudah mulai membaik, sudah mulai meningkat sampai akhirnya populer, terkenal dan menjadi predikat Raja Dangdut. Waktu saya balita itu, menurut papa saya, kalau udah jam 4 sore, udah dimandiin, ini waktu saya tinggal di Tebet Barat ya, abis mandi sore nggak boleh ngeliat pintu pagar rumah terbuka, saya pasti ngilang. Terus ketemu udah ada di rumah Tante Kalimantan, tetangga rumah kami gitu. Jadi kadang-kadang papa sama mama tuh suka panik nyariin si Debbie kemana, ngilang gitu. Tapi udah tahu pasti mainnya ke rumah Tante Kalimantan itu. Jadi dari kecil kayak senang nenangga gitu. Dan ya cukup menyenangkan karena saya
jarak dari saya ke adik saya kan cukup jauh, 4 tahun. Jadi ada masa saya itu menjadi anak satu-satunya perempuan, terus apa ya, ya dimanja lah ya. Terus kehidupan saya menyenangkan. Saya di depan pavilion kami ada tukang es kelapa namanya Bang Saud. Jadi saya katanya sih suka tiba-tiba ditagih utang sama Bang Saud ke rumah saya. Assalamualaikum Ibu Vero, tadi Debbie minum es kelapa belum bayar gitu. Padahal saya umur 3 tahun loh. 3 tahun hutang es kelapa. Alhamdulillah saya sangat dekat dengan papa, dengan mama. Tapi karena saya perempuan barangkali ya, saya tuh lebih dekat dengan papa. Jadi menurut cerita teman-temannya papa, saya waktu umur 1, 2, 3 tahun itu sering diajak papa ke rumah teman-teman beliau. Ada satu kisah, papa silaturahmi ke rumah sahabatnya namanya Om Haris Murad. Saya lupa rumahnya di mana. Jadi katanya Om Haris, pada saat itu papa datang masuk rumah sendiri, tapi sebenarnya ada saya di mobil. Om Haris tanya, Debbie-nya mana? Ada di mobil, lagi tidur gitu kan. Itu kan siang hari gitu ya. Jadi ceritanya Om Haris ini mau ambil saya di mobil. Begitu sampai mobil, sayanya udah banjir keringat karena tidur di mobil siang-siang gitu ya. Pintunya kan dikunci sama papa, cuma dibukain jendela sedikit supaya nggak diculik orang gitu. Tapi begitu pintu dibuka, saya tuh udah banjir keringet. Cuma Om Haris itu heran, kenapa saya masih pules aja dengan keringet segitu banyak gitu ya. Gitu. Jadi ya agak tahan banting juga di cuaca panas. Ada satu cerita, saya sih nggak ingat karena saya waktu itu masih kayaknya baru belajar jalan. Di rumah pavilion itu, saat papa saya lagi merintis profesinya sebagai seniman, kita belum punya pembantu, jadi ya mama selayaknya ibu rumah tangga, belanja, masak, beres-beres rumah. Terus papa kalau malam bikin lagu, rekaman dengan kawan-kawannya gitu ya. Jadi kalau pas mama pergi ke pasar belanja, saya dititipin sama papa. Nah biasanya kan di rumah kami itu ada aja temennya papa yang datang gitu kan. Jadi kalau misalnya papa ke toilet, sholat gitu, saya dititip ke temannya beliau yang lagi ada di rumah situ. Nah tapi pada hari itu kebetulan belum ada yang datang teman-temannya papa, sedangkan mama udah harus berangkat ke pasar. Kalian tahu nggak bagaimana papa menjaga saya supaya ketika beliau sholat saya aman? Tahu disimpan di mana? Saya ditaruh di dalam kandang ayam yang bundar itu, yang dari kayu bambu-bambu itu. Iya, saya ditaruh di dalam kandang ayam itu, dikasih mainan gitu. Untung ayamnya nggak ada. Karena mama nggak ada, di rumah nggak ada orang, papa saya mau sholat terus bingung mau taruh di mana. Ya udah biar saya nggak jalan-jalan keluar rumah, akhirnya saya ditaruh di kandang ayam. Untung begitu kandang ayamnya dibuka, bunyinya masih papa, bukan berubah jadi apa? Kupur. Saya rekaman itu, seingat saya sih saya nggak pernah minta pengen jadi penyanyi ya. Tapi kan pada saat itu kawan-kawannya papa sama mama seperti Om Enteng Tanamal, terus Om Nomo Kuswoyo, anak-anaknya kan pada nyanyi. Om Muksin Ala Atas, Bobby, papahnya Bobby juga kan nyanyi. Jadi mungkin ya papa saya, mama saya juga ya udahlah kita ikut gitu, anak kita rekamin juga. Akhirnya papa buatin lagu Ini Papa Genit itu. Nah waktu itu saya umurnya 4 tahun. Jadi karena anak umur 4 tahun itu ya apa ya namanya juga anak kecil gitu kan. Jadi rekamannya tuh baru Ini Papa Genit
terus berhenti, Pak Debbie mau coklat gitu, jadi beli coklat dulu gitu kan, nanti nyanyi lagi terusin, masuk rekaman lagi, bait kedua, suka ciumin mama, Pak Debbie mau ke Ancol, ya pergi dulu ke Ancol. Jadi satu lagu itu selesainya kayaknya berbulan-bulan gitu. Untung anak satu-satunya, belum punya adik, jadi masih oh ya deh diikutin gitu. Jiwa seninya papa yang turun ke saya itu bukan di bidang keartisan itu ya, baik nyanyi ataupun film, sinetron gitu. Ada jiwa seni papa yang lain, seperti papa itu kalau kostum-kostum soneta itu mostly hampir seluruh kostum soneta dari awal beliau punya soneta sampai sekarang ini itu semua desainnya beliau sendiri. Jadi misalnya kayak beliau lihat kostumnya artis siapa gitu ya dari luar, ya beliau improvisasi desainnya, kemudian beliau bikinlah untuk kostum soneta. Itu saya nurun seninya di situ. Masalah apa, perpaduan warna, terus mix and match-nya di fashion gitu. Nah, itu kayaknya nurunnya ke saya di situ gitu. Saya TK di TK Aisyah Tebet, terus sampai lanjut ke SD Muhammadiyah sampai kelas 3 SD. Kemudian saya pindah ke Al-Azhar Pusat di Kebayoran Baru sampai SMP. Kemudian pada saat itu ada gejolak internal di rumah tangga papa, akhirnya saya kembali ke Tebet dan bersekolah lanjut di Muhammadiyah. Selesai SMP saya mondok di Jawa Timur, kemudian sempat kuliah di sana, Fakultas Hukum. Tapi karena pada saat kuliah itu saya sudah menikah dan suami saya harus ke Jakarta untuk pekerjaan, akhirnya saya ikut ke Jakarta. Dan di Jakarta saya melanjutkan sekolah fashion design di Hadidarsono sampai selesai. Tapi minat saya tentang hukum itu masih sangat tinggi. Saya suka dengan semua yang berbau analisa, investigasi, kriminal gitu. Saya suka. Prinsip yang saya paling pegang itu selalu berusaha menahan sabar. Itu tantangan terbesar buat saya. Karena dari kecil yang saya rasakan, saya tumbuh di tengah popularitas papa. Yang paling besar ujiannya adalah menjadi anak Romai-Rama itu adalah sabar. Dan sampai hari ini itu prinsip saya, bukan saya sekarang sudah menjadi orang yang sabar, saya rasa belum. Tapi saya berprinsip harus selalu berjuang untuk bisa sabar. Dan berenang sama-sama. Karena dari kecil itu sebetulnya ketika papa sudah mulai populer, hampir jarang banget ketemu. Jadi papa itu begitu udah lagu Begadangnya meledak, nge-booming gitu, banyak kontrak show keluar kota. Karena zaman dulu itu kan kondisi transportasi belum kayak sekarang ya, dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu memang harus ditempuh dengan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Jadi kalau papa tour show keluar kota itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, pulang bawa taruh pakaian kotor, 2-3 hari pergi lagi. Jadi waktunya tuh memang papa buat keluarga itu sangat sedikit sekali. Dan dulu itu kan belum ada handphone, masih telepon rumah, jadi bisa bicara di telepon pun ya kalau papa
berada di kota-kota besar seperti itu. Jadi kalau papa pulang, beliau itu berusaha memberikan kualitas waktu yang sedikit itu gitu. Jadi pernah saya diajak ke Bali, saya sendiri, adik-adik saya nggak ikut. Dan di Hotel Nusa Dua itu lagi pas sepi banget. Jadi saya, papa, dan waktu itu sama Mama Rika, kita berenang bertiga, serasa Hotel Nusa Dua itu milik kita. Karena nggak ada orang lain, isinya cuma kita dari pagi sampai siang. Terus malam kita berenang lagi. Jadi pas saat itu saya diajarin sama papa beberapa gaya renang. Papa kan pintar berenang, beliau memang hobi juga berenang gitu ya. Itu yang buat saya paling bahagia.